Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami serombongan sudah sampai di Gunung Uhud. Ini adalah tempat Nabi Muhammad memerintahkan para syuhada untuk memanah kaum musyrikin. Paling tidak ada 50-an pemanah ditempatkan di situ. Ini adalah pegunungan Uhud. Dulu terjadinya perang Uhud di sini. Itu masjid Uhud namanya. Dengan terik matahari seperti ini tidak menyurutkan orang untuk bersiar atau untuk naik ke bukit sana. Itu adalah makam para syuhada. Ini makam para syuhada ini. Area makam para syuhada. Tambah dari sebelah timur. Ratusan burung dara. Kita coba minta keterangan dari Ustadz Maulana. Ustadz, mohon dijelaskan kepada jamaah. Ini kita tunggu jamaah. Ini kumpul, ini sama-sama doa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidana. Ya Sayyidana. Ya Hamzah. Ya Hamzah. Ya Amma Rasulillah. Ya Amma Rasulullah. Ya Amma Habiballah. Ya Amma Habiballah. Ya Amma Mustafa. Ya Amma Mustafa. Ya Asadullah. Ya Asadullah. Wa Asad Rasulih. Wa Asad Rasulih. Assalamu alaikum. Wassalamualaikum. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya Ibn Jahsh. Ya Najah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. Ya Musa. Ibn Umair. Ibni Umair. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. يا جميع الشهداء Ya jami'an الأبرار والمهاجرين والأنصار اللهم Allahumma لا تحرمنا la tahrimna من أجرهم min ajrihim ولا تفتنا wa la tahrimna من بعدهم min ba'dihim واغفر لنا waghfir lana ولهم
ولهم اللهم يا الله يا الله احشرنا انصرنا في زمرتهم مع الشهداء والصالحين والصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد تقبل الله منا وعمر مقبولة. ini hadiah إن شاء الله صدقة يا أستاذ بالله. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah barusan kita sudah berdoa. Jadi semuk Awad Johani dari Yaman. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan menjelaskan sejarah singkat di sini perang Uhud, bahwa di sini terjadi peperangan Uhud di sekitar sini. 3.000 orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah. Jadi kenapa orang-orang kafir Quraisy tersebut menyerang kota Madinah? Karena pada saat itu mereka kalah di perang Badar. Jadi perang Badar mereka dikalahkan habis, sehingga orang-orang kafir di Quraisy dan sekitarnya di Makkah mengumpulkan bala tentara sebanyak dan terkumpul sebanyak 3.000 kaum musyrikin. Jadi tentara kaum musyrikin 3.000 datang jalan kaki, pakai kendaraan, pakai unta, pakai kuda, datang untuk menyerang ke sini, ke Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu bermusyawarah bagaimana cara kita menghadapi tentara yang datang ini. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin sangat sedikit, Pak. Sehingga kaum muslimin pada saat itu berkumpul hanya dapat 1.000 orang. Jadi pada saat itu di awal persiapannya 1.000 orang kaum muslimin akan menghadapi 3.000 para kaum musyrikin yang datang dari Makkah. Tapi pada saat itu di Madinah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita misalnya melihat di dalam Al-Quran, diceritakan banyak sekali orang munafik. Kalau ada ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik, berarti ayat tersebut turun di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah disitulah ada orang-orang munafik. Kalau pas di Makkah dulu sebelum Rasul datang ke Madinah tidak ada orang munafik. Semuanya orang-orang beriman dengan keimanan yang asli. Tapi sewaktu Rasul SAW berhijrah ke Madinah, di situ timbul orang munafik. Maka pada saat sebelum peristiwa terjadinya peperangan, akhirnya terdapat satu tokoh kaum munafik menghasut orang-orang muslim supaya mereka tidak berperang sama Rasul, sehingga mundurlah 300 orang. 300 orang, Pak. Bapak Ibu, gara-gara orang munafik itu tidak ingin ikut perang. Akhirnya total jumlah saat itu kaum muslimin hanya 700 orang melawan 3.000 orang. Dan kisahnya itu Rasul bilang meletakkan sekitar 50 pemanah di atas bukit itu yang kita sudah sampaikan di situ, namanya Jabal Rumah, bukit pemanah. Total yang diletakkan di situ sebanyak 50 orang, kata Rasul, wahai sahabatku, lindungilah belakangku. Maksudnya itu berarti pemanah dari belakangnya Rasul untuk mensupport Rasul ketika memerangi orang-orang musyrikin. Setelah itu ketika perang terjadi dan kaum musyrikin hampir kalah karena support dari pemanah dari atas, orang-orang di atas gunung itu melihat bahwa kaum musyrikin sudah banyak yang pergi, lari tunggang langgang, meninggalkan pedang mereka, meninggalkan harta mereka di situ. Akhirnya di situ saat orang-orang diuji hatinya dengan harta karun yang ditinggalkan, dengan harta benda yang mereka tinggalkan itu. Akhirnya mereka bilang, sudah orang-orang musyrikin sudah pergi, ayo cepat kita ambil itu harta rampasan perang. Di situ terdapat salah satu sahabat yang bilang, jangan, Nabi sudah bilang kita nggak boleh turun. Tapi para sahabat yang imannya lemah turun, dan saat itu Khalid bin Walid, jenderal kaum musyrikin yang saat itu belum menjadi muslim, mengajak, lihat orang muslimin sudah turun, sekarang saatnya kita serang mereka balik. Khalid bin Walid dengan tentara berkudanya menyalip mengelilingi bukit ini dan menyerang dari belakang, sehingga semua orang yang di atas bukit pemanah itu habis, dibunuh semua, sehingga terjadilah pembunuhan orang muslimin itu 70 orang syahid. Jadi Bapak Ibu sekalian, 70 orang syahid dikarenakan sebabnya apa? Sebabnya karena tidak mengikuti perintah Rasul untuk tetap berada di atas bukit itu. Sebabnya apa? Karena mereka cinta dunia. Memang cinta dunia itu mengakibatkan kita kalah, Bapak Ibu ya. Kecintaan di hati kita itu hakikatnya bukan cinta dunia, tapi cinta kepada akhirat. Itu yang membuat kita akan menang. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka 70 orang tersebut radhiyallahu anhum wafat, maka Rasul memerintahkan untuk dimakamkan di tempat mereka wafat.
dengan darah yang masih mengalir, dengan pakaian yang masih mereka pakai. Jadi orang yang mati di medan perang itu dimakamkan dengan pakaian tidak lagi dibilas, tidak lagi dimandikan, tidak